saya sendiri sih nggak setuju ya kalau dibilang kamu tuh sensitif, kamu tuh baperan. Gitu. Enggak sih, karena semua orang itu punya emosi dan setiap emosi itu valid. Toxic friend itu kalau kita ngerasa deket dia nggak nyaman, ya nggak nyaman. Terus kalau di deket dia ngebawa suasana tuh jadi nggak enak. Lain nih Bu, selain membuat orang nggak nyaman, itu ada nggak? Emosi itu kayak musim dan itu berganti. Jadi saya selalu ngomong bahwa ini tuh sementara, ini sementara. Kumpul-kumpul begini, seru-seruan begini. Aduh, rasanya kangen banget di tempat ini. Adem banget sih rasanya. Sampai menggigil. Bahas yang super. Aduh. Karena itu penting banget ya kan, Sobat Amino harus tahu apa yang akan kita bahas hari ini. Kita mau bahas apa sih? Sama siapa dulu? Bentar dulu ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Masih ingat kan dengan saya Sumi dan rekan saya Risma. Dan bintang tamu kali ini bintang tamu, narasumber tepatnya. Narasumber abadi kayaknya. Urusan perjulitan kayaknya selalu dihadirkan Ibu Kiki. Tepuk tangan dong Sobat Amino. Ya, Dokter Risma gimana nih? Ini kita akan bahas soal apa sih? Kok kita sampai manggil kesekian kalinya narasumber yang ini lucu gemes? Ya, kita harus bahas yang sering lagi hot-hot juga ya. Kan dia selalu aja ada di lingkungan kita. Siapakah dia? Toxic friend atau teman yang toxic. Teman yang beracun. Iya bener, beracun ya, toxic kan. Iya dokter Kiki. Ibu Kiki, santai aja dong. Kalau julid undangnya saya ya. Masih ingat yang kemarin-kemarin temanya apa yang di Amino Podcast ya? Lupa juga sih. Ya karena kebanyakan dipanggil ke sana sini dengan perjulitan ya. Jadi masih aduh, ini waktu kemarin apa ya temanya ya? Pokoknya intinya kalau julid manggilnya Bu Kiki gitu aja ya. Biar seru, biar panjang gitu yang dibahas ya. Gimana Dokter Risma? Punya nggak sih kalau Dokter Risma sendiri tuh ada nggak sih di lingkungan entah itu pergaulan teman atau di pekerjaan yang menurut Bu Risma tuh toxic friend itu ada nggak sih? Sebenarnya toxic friend aja saya masih belum begitu paham betul nih Bu Kiki. Jadi boleh nggak dijelasin dulu biar saya bisa ini kayaknya toxic nih, perlu aku temenin atau enggak gitu. Bisa meraba-raba ya ternyata berarti temenku yang ini si A si B ini ternyata dia toxic friend. Terus kita gimana menanggapinya dengan toxic friend seperti itu gitu kan? Iya. Jelasin dong Bu. Penasaran nih saya. Oh gitu. Baik. Aduh. Udah lagi banyak virus. Virus lagi. Enggak apa-apa. Baik. Iya. Jadi baik. Toxic friend itu apa sih ya? Iya. Saya bingung juga ya jelasinnya ya. Ya udah baik, kita tutup aja. Sebenarnya bingung. Lah gimana sih? Gimana aja deh. Pokoknya ya, toxic friend itu kalau kita ngerasa deket dia nggak nyaman, ya nggak nyaman. Terus kalau di deket dia ngebawa suasana tuh jadi nggak enak. Terus memiliki pengaruh buruk untuk diri kita dan lingkungan, gitu. Jadi ketika dia hadir, membuat tidak nyaman orang di sekelilingnya, dan itu tadi ya membuat pengaruh buruk terhadap lingkungan. Tapi per individu atau jangan-jangan saya yang toksik, tapi saya ngerasa dia yang toksik gitu, Bu. Ya bisa jadi sih, gitu. Jadi ada orang yang misalnya ngerasa biasa aja, aku nggak ngapa-ngapain, B aja gitu ya. Gitu. Gue B aja ya, nggak usah ngerasain gimana, gue B aja gitu.
Iya santai lihatnya santai aja Bu, jangan tercengang gitu. Bisa juga seperti itu. Oh, iya. Tapi gini ya, kita lihat pada umumnya sebuah perilaku itu pasti ada kurvanya ya. Mana kurva yang normal, mana kurva yang nggak normal. Yang nggak normal itu pasti lebih sedikit daripada yang normal. Gitulah ya, intinya seperti itu dulu. Kalau orang-orang di sekitar itu pada ngerasa nggak nyaman, ya berarti apa yang kita rasakan objektif dong, bukan subjektif. Seperti itu. Berarti apa yang kita rasakan itu valid. Oh ya, ngomong-ngomong tentang emosi valid, sebenarnya semua emosi yang kita rasakan itu valid kok, bener gitu. Saya sendiri sih nggak setuju ya kalau dibilang kamu tuh sensitif, kamu tuh baperan. Gitu. Enggak sih, karena semua orang itu punya emosi dan setiap emosi itu valid gitu. Bener. Oke, aku ngerasa marah, aku ngerasa tersinggung kamu bilang seperti itu gitu. Nah, itu tuh valid, nggak ada yang salah gitu. Karena emosi itu kan nggak ada yang salah ya. Senang, sedih, marah, jengkel, semuanya datang ekspresi. Tapi yang membedakan kita orang yang sehat mental dan yang nggak sehat mental, kita bisa ngendaliin itu. Kalau orang yang sehat mental kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kamu nih baperan aja gitu, itu mungkin serangan orang toksik ya. Kali kamu tuh baperan aja gitu. Tapi kalau sampai beberapa orang ngomong seperti itu, apa iya itu subjektif? Kita kan kudu mikir nih. Jangan-jangan tuh memang objektif gitu loh. Memang objektif, perasaan memang seperti itu, memang dia toksik gitu. Tapi kadang-kadang orang yang toksik itu bukan kadang-kadang. Mesti nggak ngerasa. Iya, karena dia merasa biasa aja gitu. Kayak gitu. Jadi sulit sih, memang sulit banget ya. Gimana caranya dari dia supaya dia nggak toksik? Ya itu pertanyaan yang sulit karena dia sendiri pun nggak ngerti kalau dia sakit. Terus gimana cara nganterin dia ke dokter nih? Misalnya nih sudah jelas-jelas saya batuk, wah parah gitu, lejan gitu ya. Terus udah kamu periksa aja yuk gitu. Enggak, aku nggak sakit kok gitu. Ya nggak sembuh toh. Tapi berarti toksik ini ikut sebagai gangguan mental. Kalau gitu kan disimpulkannya jadi gitu ya. Bisa ya, bisa enggak. Gitu ya. Ya karakter ya, lebih ke karakter, kepribadian gitu ya, daripada kalau ngomong gangguan mental apa psikopat gitu, kayaknya sih mungkin belum ke arah sana gitu kali ya. Tapi ya mungkin bisa jadi orang yang toksik itu memang dia dalam lingkup, memang dia kalau misalnya mau ditelusur, bisa aja dia diagnosanya psikopat kali gitu. Oh gitu, oke. Kalau gejala lainnya, tanda lain nih Bu, selain membuat orang nggak nyaman itu ada nggak? Biasanya sih yang ngerasa orang-orang di sekelilingnya ya. Kalau toxic friend itu, yang namanya aja toxic friend. Dirinya sendiri nggak ngerasa kalau dirinya toxic tuh. Kan emang ada gitu judulnya toxic ayam gitu. Kan biasanya toxic relationship, toxic friend, toxic parenting kan gitu toh. Itu kan pasti melibatkan hubungan, melibatkan interaksi. Gak mungkin kan ayam toksik gitu kan, kayaknya saya belum pernah dengar gitu. Ya mungkin ada yang itu mungkin yang sudah tersadar. Iya, enggak itu ya mungkin gangguan mental itu ya. Ya itu orang yang sudah mau sembuh mungkin. Karena dia menyadari atau telinganya jadi bagus gitu ya. Gitu. Telinganya jadi bagus gitu. Ayam toksik gitu. Oh, aku ternyata toksik ya sama ini gitu. Tapi kan nggak ada tuh judul. Yang namanya toksik tuh biasanya selalu berkaitan dengan interaksi deh. Oke. Bahkan mungkin seseorang itu kalau menyadari dirinya toksik mungkin juga nggak mau mengakui kan, cuma diendem gitu aja. Iya, sebenarnya aku punya pengaruh yang buruk nih di lingkungan teman-temanku, cuman ya mungkin dia ngomong kayaknya aku tadi nyakitin perasaannya gitu, tapi cuma diendem tok gitu. Ya bisa ya. Tapi besok lagi enak kok. Yang penting besok udah baikan lagi gitu ya. Oke. Bu, ini kan aku kan udah sempet searching nih tentang toxic friend. Ada gejalanya yaitu depresi, energi depresif. Berarti kan tidak harus selalu yang orang nyebelin. Mungkin orang yang sering sedih gitu juga termasuk toxic. Betul. Jadi
dia ngerasa kalau misalnya nih aku lagi sedih, terus orang-orang di sekelilingku ya harus sedih. Harus sedih. Gitu. Jadi Oh, kudu gitu. melu aku nangis melu nangis. Gitu. Kita kan best friend, jadi kamu yang ngerasain apa kamu harus ngikutin dong gitu. Ya bisa jadi ya seperti itu. Terus Oh, misalnya oke, nih oke. apa namanya membuat orang-orang di sekitarnya jadi malas kayak gitu. Kalau manipulatif person itu gimana, Bu? Ya itu misalnya nih di depan ngomongnya baik-baik gitu kan. Hai Say. Yang ketiga ini ada namanya narsistik. Nah, narsistik nih kan kayaknya sekarang semua lagi pada pengen tampil nih, Bu. Bahkan semua isi Instagram atau media sosial kan hawanya ingin narsis. Itu juga termasuk ya. Secukupnya sih ya. Maksudnya narsis tuh yang misalnya apa-apa diposting, sedikit-sedikit posting. Saya pernah baca orang yang normal, dalam kategori normal itu per minggunya setidaknya dia bisa posting sampai 3 feed gitu ya. Kalau sehari sampai dia nge-feed sampai 10 apa 15. Nah, Itu IG kan, Bu? Kalau TikTok gimana, Bu? Atau TikTok, Bu? kalau Ini saya sekalian mau konsultasi dikit. Siapa tahu saya menyadari kalau saya toksik. kalau Mbak Sumi kan jualan ya kan, ya nggak apa-apa lah ya. Tapi mungkin saya nyerempet-nyerempet biar agak eksis dikit tuh, saya memamerkan jualan saya gitu, biar ada kelihatan sayanya gitu loh, Bu. Ya, Nggak apa-apa ya? Atau gini, pengen dia yang selalu tampil gitu, apa-apa pokoknya dia, apa-apa pokoknya dia gitu. Kalau gitu sih saya sebenarnya malah seneng ya. Harusnya ya malah kepercayaan dirinya tinggi berarti. Kan kita jadi gak punya kerjaan gitu. Tapi lama-lama di sini sobat Amino jelek, kumuh kali ya, malah bahayanya itu. Tapi beda sama PD ya berarti ya. Ya beda sih gitu. Kalau PD kan belum tentu memberikan pengaruh yang buruk. Kalau toksik kan pasti sudah memberi pengaruh buruk ya Iya. kan. Tumben saya pinter ya. Emang biasanya gimana? Terus ada lagi nih, tidak menerima saran. Itu nyebelin kan ya. Nah itu. Ngene wae ojo ngono ya mesti. Enggak. Masak ora. Tapi yuk dipikir saya nih gini. Kadang aku yang ngono soalnya. Kalau di psikologi itu disebutnya sebagai defense-nya tinggi banget gitu ya. Oh ya, dia mempertahankan argumennya mungkin ya. Gitu. Jadi misalnya kita sudah ngasih saran gitu, tidak menerima saran dan kritik gitulah ya. Jadi nggak baik tuh buat slogan di humas gitu tuh nggak baik. Oh. Ya. Jadi orang itu mungkin sukanya ngeritik, sukanya ngomongin, tapi ketika giliran dikasih saran nggak terima gitu. Jawab Dia gitu ya. sendiri yang benar gitu. Iya, Orang lain paling. salah. Oh, iya. Loh, aku gitu nih kalau sama suami. Sama suami. Tolong diselesaikan sendiri permasalahan. Itu Jangan rumah tangga ya tadi bawa-bawa Bapak kesini. ini ya. toxic relationship. Waduh, perlu curhat Ini kayaknya Bu. Ini next selanjutnya podcast selanjutnya lah. Kalau itu nanti saya juga mau curhat. Boleh. Iya, toxic relationship. Ada lagi nih, katanya close man atau tidak mau belajar hal baru. Iya gitu. Jadi kayak tertutup gitulah ya. Maksudnya yuk kita bikin misalnya nih di tempat kerja gitu. Yuk kita bikin hal yang baru nih di podcast ini, bikin apa tema yang baru gitu. Nggak usah lah. Padahal hal baru tuh seru loh. Seru ya kan? Paling halah gawe opo gitu kan biasanya gitu. Wih, betul. Gawe opo ngono wae. Tapi belum tentu orang yang misalnya ada di misalnya nih, saya ngomongnya gimana ya, jadi nggak Tolong rambutnya dibenerin mungkin jadi bisa ngomong yang baik, Bu. Itu rambutnya soalnya tadi agak nggak selalu orang yang kayak gitu tuh juga toksik loh ya kan bener Ya, kan bisa kan makanya. ngomong. Tadi bukan dari rambutnya yang ini agak ini kabelnya rada merah. Kadang kan ada yang nggak mau nih diajak, bukan berarti dia toksik, tapi mungkin dia memang tidak percaya diri gitu. Ya bisa jadi. Yang ini nih yang agak sulit nih, sirik, iri, dengki dengan keberhasilan orang lain. Nah, gue loh. Jadi kalau Itu toxic temannya sukses, temannya berhasil gitu, dia nggak suka gitu ya. Sebenarnya kalau bukan nggak suka tapi kok aku kayak gitu itu termasuk iri nggak sih Bu? Maksudnya? Nih, dia bisa kayak gitu ya, aku kok orang kayak ngono ya gitu loh. Kok aku Terus, berhasil itu ya gitu. itu menjadi serangan untuk dia nggak? Enggak sih, tapi serangan ke diri sendiri berarti. Terus ketika menjadi ke diri sendiri, serangan ke diri sendiri membuat depresi, membuat terus malas ngapa-ngapain gitu nggak?
Iya sih, lebih ke situ. Bukan bikin kita jadi pecut, tapi jadi malah males ya. Nah, itu yang bikin hati-hati tuh seperti itu. Jadi nggak, ya ini namanya manusia, wajar banget ya kalau misalnya nih teman kita wah ada di posisi itu gitu. Kita pasti insting pertama akan merasa, wah kok aku nggak kayak gitu, ya kali ada yang seperti itu. Tapi ketika itu menjadikan efek yang negatif untuk diri kita, itu yang menjadi bahaya. Tapi kalau misalnya, wah keren ya dia kayak gitu, aku kok enggak ya gitu. Terus tapi kita bisa memberikan selamat ke dia, oh selamat ya gitu atas keberhasilanmu gitu. Besok aku juga pengen lah seperti itu gitu. Nanti bantuin ya, misalnya. Itu kan jarang banget orang yang kayak gitu, Bu. Gengsi dong. Pokoknya yang penting sebenarnya kita melihat keberhasilan orang lain itu boleh, tapi tidak boleh menjadi hal negatif di kita ataupun ke orang itu. Gitu. Berarti itu memang masih tetap termasuk toksik ya, Bu ya. Ya, Nih, bisa. ada lagi suka adu domba, Bu. Mengerikan di sini ngomong itu. sini, di sana ngomong sana. Terus gitu. Ayo. Nanti nonton sambil gitu nah. Saya Aku berhasil. Tolong ini nanti ngeditnya zoom in, zoom on. sambil zoom on. sambil ngedance. Sengkuni ya. Kalau di perwayangan tuh sengkuni. Oh ya, nggak tahu, saya nggak apa. Ibu kelahiran tahun berapa sih kok jadul banget masih wayang-wayang gitu? Kita saya tuh suka begadang nonton wayang. Berarti kalau orang toksik itu harus punya semua gejala ini atau salah satu aja sudah mempengaruhi? Ya itu tadi yang saya mau bilang. Jadi nggak semua orang toksik, setidaknya minimal separuhnya lah ya, separuhnya lebih gitu dia bisa masuk di dalam gejala-gejala itu. Aduh gejalanya banyak banget Ibu. Masih Iya, ada lagi. Bu Risma ada nggak gejalanya? Insecure. Masanya ini aku ada nih pesimis dan insecure. Sebenarnya Ini sekali. intinya pokoknya hal-hal yang negatif gitulah ya. Mengumpul dan mengganggu orang lain. Ya gitu. Nah, sering curhat berarti melu toksik juga ya itu ya? Ngerepotin nggak? Kalau Nggak tahu, sama ibu ikut ngerasa ngerepotin enggak, Bu? Kalau misalnya Saya pengen tahu. misalnya nih dirimu secukupnya nih ya kan. Nah, Bu Kiki, aku mau curhat gitu. Terus sudah selesai, setengah jam lagi masuk lagi. Bu Kiki, aku curhat. Nanti di kamar mandi juga, Bu mau curhat. Nah, itu kan mengganggu toksik ya. gitu. Oke. Jadi kayak Iya. kayak nggak percaya diri itu tadi. Terus kayak misalnya dirimu depresi, ngajak aku ikutan depresi, temenin aku terus dong, nggak gitu. Kan nggak ya, kan sebagai manusia kita juga mesti mandiri gitu loh. Oke, begitu ternyata. Itu nggak boleh harus langsung menilai satu orang bahwa dia itu toksik, tapi kita harus melihat menyeluruh dan menilai sekitarnya juga. Jangan lupa orang itu kan juga punya mood ya gitu. Kali-kali apalagi kalau perempuan, perempuan PMS ya. perempuan lagi pas PMS. Awalnya saya gol bacok. Mungkin pas dia lagi PMS atau pas moodnya nggak bagus, itu bisa mempengaruhi sih gitu. Tapi kita harus lihat sepanjang kehidupannya ya gitu. Dan lihat kurvanya itu tadi. Kalau cuma kita tok yang rasa, orang lain enggak, mungkinkah kita ini yang terlalu sensitif, atau ada juga kan orang yang sensitif gitu kan, ada seperti itu. Tapi perlu nggak kita terus mengorek ke teman-teman kita gitu? Aku toksik nggak menurut kalian gitu? Perlu Saya nggak? rasa itu akan terbuka dengan alami ya. Gitu. Kok misalnya suatu ketika gitu, kok aku di deket dia kok aku nggak nyaman ya, kok dia masih bilangnya selalu negatif ya, ke aku aja atau ke yang lain juga ya, seperti itu. Tapi tanpa kita nanti istilahnya ngerasani atau apa gitu ya, pasti akan terbuka dengan sendirinya kok. Tapi itu kan bisa sembuh kan ya, yang jelas ya Bu Kiki. Ya kalau orangnya sadar itu tadi kan. Nah berarti kan harus ngasih tahu, ada orang yang ngasih tahu dia. Ya pastinya gitu. Tapi balik lagi kan, dia dikasih tahu tuh mau nggak, bisa menerima masukan atau enggak gitu. Kalau kalau gimana Bu? Gimana? Enggak. Kalau menurut saya sih, kalau karena ada ya beberapa teman saya yang dibacakan, dijelentrehkan tadi itu tanda-tanda dia toksik. Ada, pasti ada kan ya teman-teman di sekitar kita, pasti ada kan. Cuman kalau menurut saya, selama itu nggak mengganggu kehidupan saya sih oke. Oh kamu nyaman dengan ini ya, bodo amat. Kalau saya gitu Bu.
Tapi kalau saya bisa balik lagi ke teman saya, misal dikasih masukan dia bisa menerima, oke, oh makasih banget, berarti dia masih menganggap saya teman dan bisa memberi masukan dia kan. Nah tapi kalau dia nggak bisa tuh loh, Gini, jadi yang mau saya omongin nih ya, intinya gini, kita nggak akan pernah bisa mengubah orang lain. Mau sampai jungkir jempale, nek jare wong Jawa watak ya Bu, nek watuk iso diobati, nek watak ra iso. Pokoknya kita tuh nggak bisa ngobatin, merubah orang lain tuh nggak akan bisa. Tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Oh iya. Nah, wis, itu aja kuncinya. Iya. Kita nggak punya banyak tangan ya, kayak gurita gitu, nutup tangan sana, tutup Iya, tolong. Gitu kan nggak bisa. Agak bau tangannya tadi. yang bisa kita lakukan adalah menutup telinga kita, ya kan, gitu loh. Maksudnya terhadap hal-hal yang negatif loh ya. Kalau itu masukan, saran, itu kita terima. Tapi kalau misalnya itu hujatan atau misalnya ya kita ngerasa bahwa itu menyakitkan hatiku gitu, ya kita nggak bisa nutup mulutnya, gitu loh. Terkadang kita bisa menutup mulut kita sendiri, supaya kita nggak balik menyerang dia kan. Iya, jadi tapi terkadang tuh kita udah ketika kita memahami teman kita ada yang toksik dan kita memahami kalau dia itu toksik, ada orang lain lagi yang datang kayak, kamu tahu nggak sih, nah, itu loh yang paling malas tuh kayak gitu loh. Padahal kita udahlah kita nggak, maksudnya toksik lagi datang, yang toksik satu pergi, yang mungkin racun tikus apa aku ya ya selama kita hidup pasti kan akan bersinggungan dengan orang ya. Ketika kita bersinggungan dengan orang, kita pasti akan ada gesekan, kayak gitu toh. Kayak apa namanya, tiap hari ketemu tuh pasti akan ada aja yang jadi bahan pertengkaran tuh, entah persinggungan atau pertengkaran atau bahan omongan, itu mesti ada. Yang penting tuh itu tadi lah, kita bisa mengendalikan diri kita secara emosi gitu. Tahu apa namanya, bersikap asertif tuh ya penting gitu. Tapi hati-hati, kita harus menyampaikannya juga dengan sopan, dengan apa namanya, jangan langsung serta-merta meledak-ledak juga gitu. Aku nggak suka ya kamu kayak gitu, ya itu bikin perkara gitu. Tapi ketika sudah lerem gitu ya, misalnya ngomong, kemarin kamu membuatku sakit hati loh gitu. Nah dengan omongan yang apa namanya, nada yang do sama dengan C alias nada yang rendah gitu ya, itu lebih enak untuk didengar gitu. Dan mungkin diselipin dengan kata mohon maaf gitu ya. Mohon maaf ya. Tapi kalau ngomongnya ya, mohon maaf nih ya, mohon maaf nih ya, saya mau ngasih tahu ya gitu. Itu saya ketawa. Ya mohon maafnya tuh dengan hati lah ya. Iya. Maaf loh ya gitu. Maaf loh ya, kemarin tuh aku sakit hati banget gitu. Pas kamu ngomong gini gitu. Itu adalah suatu bentuk sikap asertif gitu. Kita perlu kok asertif supaya kita sendiri juga sehat mental. By the way, baru saja beberapa hari kemarin tuh saya ngerasa dibully gitulah ya, dibully hingga saya tuh ngerasa marah semarah-marahnya. Sabar Ibu, jangan nangis. Enggak ya. Marah semarah-marahnya. Kalau bisa saya marah gitu. Tapi ya itu tadi, balik lagi ya, aku harus punya pengendalian diri yang baik gitu. Terus yang saya tetapkan pada diri saya tuh selalu ngomong gini, emosi itu kayak musim dan itu berganti. Jadi saya selalu ngomong bahwa ini tuh sementara, ini akan berlalu, seperti itu. Saya sering bersinggungan gitu kan ya, sering bersinggungan, terus apa namanya, dan itu membuat saya marah gitu. Tapi yang membedakan saya dengan apa namanya, orang yang memiliki gangguan mental gitu kan, saya memiliki pengendalian diri yang baik. Saya nggak harus kan teriak-teriak marah gitu. Sampai malam pun saya juga masih ngerasa marah gitu kan. Terus yang selalu saya beri sugesti terhadap diri saya adalah bahwa ini sementara, ini hanya sementara gitu. Tips ya nih ya. Tips. Mbak Anggi sama Mbak Risma pernah nggak ngerasa sedih selama 365 hari?
Enggak Ya, lah. nggak pernah kan, pasti akan berganti kan, akan ada musimnya kan. Iya. Nah itu yang maksud saya. Jadi benar apa kata orang bahwa sedihlah secukupnya, bahagialah secukupnya, marahlah secukupnya. Itu saya kira benar adanya Benar, ya? gitu. Karena emosi itu memang valid, memang benar. Apa yang kita rasakan itu benar. Jadi ketika ada pasien atau teman atau klien yang menyatakan bahwa aku sedih banget gitu, halah nggak usah sedih, no jangan pernah ngomong kayak gitu, gitu. Iya. Hal gitu aja. Jangan pernah ngomong seperti itu, jangan pernah menyepelekan perasaannya, Iya. tapi kita validasi perasaannya. Oh kamu sedih gitu, kamu merasa sedih gitu, jadi dia merasa tervalidasi kan perasaannya gitu. Itu pun saya lakukan dengan diri saya sendiri gitu ya. Ini praktek ya, tips nyata ya gitu. Jadi ketika marah, sedih gitu, oh aku marah, aku lagi marah banget ini, aku jengkel banget ini gitu, pengen rasanya ngebrak orang itu ya gitu, tapi saya kendalikan gitu. Dan terus langsung saya sugesti, ini hanya sementara, ini hanya sementara, ini akan berlalu, ini akan berlalu. Itu saya sebutin aja terus gitu seharian itu. Nanti kalau diajak ngomong suami ngomong apa jawabannya? Ini saya Enggak gitu juga. Kalau lagi aja ngomong Ini hanya semata matanya tatapannya kosong. Ini hanya sementara. langsung langsung betul-betul bakar selesai. kan gini loh, kita kan apa namanya, emosi itu ketika yang negatif itu biasanya muncul ketika kita malah lagi bengong kan. Iya Gitu sih. loh. Lagi Pas nggak kita on. lagi bengong, apa kita pas mau lagi tidur kayak gitu tuh loh. Nah itu kan biasanya muncul lagi tuh apa yang seharian Iya. apa namanya dialami tuh pas mau tidur, pas lagi bengong, lagi kalau HP itu mode default gitu ya, pikiran kita tuh suka tanya jawab gitu. Iya, Ada memang. kuis yang berlangsung gitu. Kadang naik motor loh Bu, kadang jawab-jawaban Iya, gitu iya, naik iya, motor iya. kan. Itu kan mode. Oh, aku mau kok ngene ya. Terus kadang itu refleks ngomong juga jawab. Apalagi kalau saya nih sukanya kalau pas di kamar mandi gitu. Sering-sering kan muncul Iya. ting ting Iya, gitu, iya, gitu, iya, gitu. betul. Dari tadi nih lupa mau ngapain gitu, begitu Masuk kamar mandi, ingat. Oh iya. Di kamar mandi tuh entah kita melakukan hajat atau misalnya mandi gitu, biasanya keinget tuh. Iya. Kalau saya Bu Kiki, setelah pada nonton ini nih, ternyata menemukan gejala-gejala ini aku ngerasa nih ada di diri aku. Kapankah butuh konsultasi? ya ketika dirimu siap aja ya. Kalau saya sarankan sih, kalau misalnya biasanya nih ya, orang kalau misalnya toksik atau orang di sekitarnya itu merasa nggak nyaman gitu, biasanya dia punya trauma, punya pengalaman di masa lalu gitu. Jadi kita coba menilik lah masa lalunya dia itu terjadi apa, peristiwa apa gitu. Jadi kita ibaratnya lebih maklum, oh ya dia pernahnya orang yang seperti ini nih sebenarnya butuh bantuan gitu loh. Ibaratnya kalau orang sekarang tuh kalau ngomong tuh belum healing gitu. Healing. Healing itu kan nggak Healing selalu atuh, jalan-jalan ya Bu ya. Gitu. Iya. Terus kapan kita healing, Bu? boleh? Gitu. Berarti orang yang masih gampang trauma itu berarti juga nggak baik ya? Maksudnya gampang trauma? Masih dia nggak bisa move on gitu loh, Bu. Iya toh. Oh iya. Jadi misalnya nih, ibarat aku habis diputusin pacarku gitu, kita sama-sama punya pacar gitu lah ya, kamu juga harus diputusin gitu. Langsung Sabar, ngomongnya jangan kayak mengingat masa lalu dong. Nah, kayak gitu contohnya. Saya juga jadi keinget kalau gitu. mantan selalu di hati. Selalu di depan. Oh di depan. Itu contoh ya. Iya, kayak iya, gitu. contoh. Jadi Contoh atau pengalaman juga nggak apa-apa kok. Iya pengalaman. Iya, Tapi iya. kayaknya kalau pengalaman enggak. Iya sudah ini hanya sementara. Ini hanya sementara. Jadi orang-orang yang memiliki yang dikatakan tadi toxic friend gitu, ya kita lihatlah. Jangan-jangan memang dia punya kepahitan atau trauma di masa lalunya yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu. Pasti ada sebabnya. Gak mungkin dia ujuk-ujuk kayak gitu. Bisa dari pola asuh orang tuanya, terus bisa dari hubungannya dia dengan keluarga, pasangan,
atau mungkin apa ya, dendam, dulu aku pernah diginiin terus sekarang aku giniin kamu gitu. Oke. Nah, Ya. itu berarti khas banget kalau misalnya kayak senioritas gitu ya. Ya betul. Kan pasti turun temurun, nggak pernah ada stopnya. Nah, itu menghentikannya itu yang susah ya. Senioritas sih pasti selalu ada. Itu termasuk toksik Ya senioritas. nggak tentu, nggak tentu, Oh, nggak tentu ya. nggak tentu. Misalnya kalau senioritas yang membimbing baik Iya. gitu ya, ya itu bagus gitu ya, itu bisa diteruskan. Tapi kalau ingat nggak sih zaman dulu ada pemberitaan yang kayak STPDN gitu tuh ya, itu kan toksik ya. Gitu. Ya, kalau yang menghukum fisik, nggak sampai hukum, sampai meninggal juga kayak kan. gitu. Ya gitu, itu toksik banget tuh. Berarti bisa kita simpulkan segala sesuatu yang bersifat negatif dan mengganggu sekitar itu jadi toksik. Entah itu di pertemanan, entah itu di Keluarga, di entah itu di hubungan. pasangan gitu ya. Dan itu toksik tuh interaksi ya. Oke. Yang menimbulkan hal negatif. Jadi kalau teman-teman ngerasa memiliki perasaan yang menimbulkan hal negatif, boleh berkonsultasi ke Boleh banget. Dan itu valid loh ya. Iya. Selalu aku bilang bahwa perasaan yang ada di diri kita itu valid gitu. Jadi nggak perlu kita enggak boleh konseling gitu. Bu, kok aku ngerasa seperti ini ya, kok aku jengkel terus ya sama dia ya gitu. Jangan-jangan aku yang toksik. Oh ya, kamu jengkel ya, coba cerita gitu. Kalau mau konsul sama Bu Kiki, bisanya hari apa? Bisa hari apa aja, di pendaftaran tinggal ngomong aja. Oke, Siapa ketemu berarti Bu Kiki gitu. Bu Kiki ada setiap hari Senin sampai Minggu. Oke, benar. Iya kan setiap hari benar. Aku setuju. Boleh eksekutif juga bisa nih berarti. Lah kan emang iya. Oke, berarti Senin sampai Sabtu. Jumat aja yang sebutin ya. Kan kadang kita kalau mau curhat gitu, kita ngerasa ini aku nggak nyaman pada diri kita sendiri, itu juga butuh seseorang yang cocok untuk diajak dan cerita. pastikan orang itu objektif ya, gitu. Nggak ada tendensi misalnya nih dia ikutan geng sana, ikutan geng sana. Nah, itu yang itu susah. makanya daripada untuk sobat Amino yang merasakan dirinya kok ada gejala toksik, mending langsung aja konsultasi sama yang ahli daripada cerita sama ke teman yang lainnya, diumbar Bocor ke mana kemana-mana, lagi. jadinya adu domba. Nah, akhirnya tuh ngomongnya gini nih, tak ceritain tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Nanti nyampe ke sananya juga gitu. Aku kemarin diceritain ini tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Ya wis ngono wae terus dowo wis kok. Ya kan mending langsung datang ke Bu Kiki. Oke, Ya. ada di boleh. Poli. Kalau dewasa Psiko. saya hari Rabu. Nah, itu loh, maksudnya namanya gitu loh. Oke. Tapi biasanya sih banyak pasien yang Blayer. nggak datang hari apa, nggak datang hari Rabu, tapi mintanya sama saya gitu. Bisa? Nggak boleh. Boleh, berarti bisa by Bisa request ya. Bisa Request. Oke, Sobat Amino, Ya. sebaiknya kita tutup aja daripada panjang lebar kemana-mana pembicaraan kita, karena kalau toxic ini tuh sangat menarik ya Bu, karena terlalu sering ditemui di sekitar kita. Nah, kesimpulan akhir, Bu Kiki mau ngasih tips lagi? Oke, yang Closing pertama statement. jangan lupa ya bahwa kuncinya itu tadi, kita nggak bisa ngubah orang lain. Yang bisa kita jaga adalah diri kita sendiri. Oke. Terus apa yang kita rasakan itu valid, benar adanya gitu. Terus dan perasaan itu hanya sementara. Tenanglah semuanya. Pak Ridwan Kamil saat ini mungkin bersedih ya, tapi masa-masa ini akan berlalu. Kok saya jadi ke Pak Ridwan Hanya Kamil? sementara ya. Ya nggak seperti apa-apa itu. Bu, ini masih dalam suasana berduka. Iya, seperti itu. Jadi bersedih itu masih akan ada masanya berganti menjadi senang. Marah juga gitu. Saat ini marah akan berganti. Jadi benar tuh, sedih secukupnya, senang secukupnya, jengkellah secukupnya, marahlah secukupnya. Mencintai secukupnya nggak Bu? Mencintai, aduh ini bahasa lain nih, podcast yang lain lagi nih. Gitu. Kayaknya perlu nih Bu, kita podcast lanjutan yang tentang kehilangan seseorang nih. Oh Ya. boleh. Oke. Iya nih. Kehilangan yang hilangnya nggak cuma di sini, hilang yang tidak bisa kita temui Iya. lagi, itu kayaknya paling susah move on dan sering menjadi Karena terus. setiap orang pasti akan melalui itu tuh. Iya. Oke Sobat Amino, kita tutup dulu nih ya Amino Podcast pada hari ini. Semoga apa yang udah kita informasikan, kami nih ya, bukan kita ya. Kamu jangan liatin saya Bu, liatnya ke kamera aja. Gak apa, kamu cantik. Bermanfaat untuk Sobat Amino semua. Dan
tolong diinget-inget ya tipsnya yang sudah diberikan oleh Ibu Kiki ini, gimana sih cara kita ngadepin emosi ya. Dan untuk kalian yang merasa dirinya aduh aku toksik nih ya kan, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Aminogondo Hutomo Provinsi Jawa Tengah. Di hari apa aja Ibu? Bisa dari hari Senin sampai Jumat. Kalau mau ketemu Bu Kiki bisa langsung aja request ketemu Bu Kiki di Poli Psikologi. Ya gitu. Oke, baik ya Sobat Amino, udah dicatat semua, diingat, dan Amino Podcast, let's talk. Dah.